Halo guys, balik lagi di channel UJ Official guys ya. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Untuk kalian yang suka spoiler dan teori tentang One Piece, video ini sangat cocok untuk kalian ya guys. Oke, sekarang lanjut ke pembahasan. Seperti yang kita tahu, dari chapter lalu Admiral Kizaru telah bergerak ke Pulau Egghead bersama dengan armada besar Angkatan Laut. Pada chapter terbaru nanti, Kizaru sudah tiba di sana. Kedatangan dari Kizaru akan membawa dampak yang sangat besar dalam Arc Egghead. Armada besar yang Kizaru bawa tidak hanya berisi pasukan biasa saja, melainkan terdapat juga beberapa Vice Admiral kuat. Sebagian dari Vice Admiral itu mungkin adalah orang-orang yang sudah kita tahu sebelumnya, seperti Momonga dan Onigumo. Mereka berdua merupakan Vice Admiral senior yang memiliki kemampuan bertarung di atas rata-rata. Sebagian lainnya adalah para Vice Admiral baru yang didapat dari program wajib militer Angkatan Laut yang diselenggarakan oleh Akainu. Para Vice Admiral itu pasti memiliki kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Beberapa Vice Admiral akan membawa pasukan untuk menerobos masuk bersama Kizaru, sedangkan sisanya berjaga di kapal untuk mengepung Pulau Egghead. Saat Kizaru memasuki bagian kota di Pulau Egghead, dia akan bertemu dengan para agen CP0. Kizaru akan melihat Sentonmaru yang sudah tumbang dan Rob Lucci yang mengalami cedera yang menandakan dia baru saja selesai bertarung. Kizaru pun akan meminta laporan tentang apa yang terjadi. Kemudian Stussy akan menceritakan kejadian di sana beberapa waktu yang lalu, termasuk soal Rob Lucci yang bertarung melawan Luffy. Kizaru tahu CP0 mendapat perintah untuk menunggu Angkatan Laut. Saat Kizaru dalam perjalanan di sana, dari kapal Kizaru pasti berkomunikasi dengan Akainu melalui Denden Mushi. Akainu telah mengatakan bahwa dia sudah memberikan perintah agar Rob Lucci jangan sampai bertarung melawan Luffy. Ketika Kizaru yang telah tiba di Pulau Egghead mendengar perbuatan Rob Lucci, maka Kizaru keberatan karena Rob Lucci berbuat seenaknya dan tidak mendengarkan perintah dari Akainu. Kizaru pun akan melancarkan serangan kepada Rob Lucci sebagai konsekuensi atas tindakan yang diperbuat oleh Rob Lucci. Rob Lucci mungkin akan melawan sedikit, tapi dia bukan tandingan dari sang admiral, sehingga Rob Lucci pun akan tumbang seketika. Stussy dan Kaku tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka tahu mereka akan bernasib sama jika menentang Kizaru. Di sana Karibo yang telah meninggalkan kapal Tosansani melihat semua kejadian itu. Dia akan kembali ke kapal lalu mengatakan kepada Zoro dan Brook bahwa Admiral Kizaru ada di Pulau Egghead. Hal tersebut pasti akan membuat mereka berdua sangat terkejut, dan keduanya juga akan mengingat kembali perbuatan Kizaru 2 tahun yang lalu saat di Pulau Sabaody. Zoro dan Brook pun akan langsung bergegas untuk pergi ke tempat di mana Admiral itu berada. Setibanya mereka di lokasi, Kizaru cukup kaget karena mereka berdua malah mendatangi bukannya melarikan diri saat tahu dia ada di sana. Kizaru akan mengatakan bahwa kepercayaan diri dari para bajak laut topi jerami pasti telah meningkat usai kapten mereka kini menjadi seorang Yonko. Tanpa berlama-lama lagi, pertarungan pun akan terjadi. Zoro langsung memilih Kizaru sebagai lawan, sedangkan Brook harus melawan sisanya. Tentu hal tersebut terlalu berlebihan bagi Brook, karena di sana ada beberapa Vice Admiral, Kaku, Stussy, dan 4 Serapin. Tak perlu waktu lama, Brook akan langsung terdesak. Terdesaknya Brook akan membuat fokus Zoro menjadi terganggu. Dia yang awalnya bertarung melawan Kizaru harus berusaha untuk membantu Brook. Dengan kondisi yang seperti itu, tentunya Zoro tidak akan bertarung secara optimal. Saat pertarungan terjadi, Sanji dan kawan-kawan masih menonton di ruangan tempat monitor berada. Sanji pun merasa harus membantu mereka sehingga dia mendesak Vegapunk untuk melepaskan sepatu besinya yang menempel di lantai. Vegapunk pun memenuhi permintaan Sanji sehingga dia melepaskan semua sepatu milik Sanji dan kawan-kawan. Setelah itu, Sanji, Franky, dan Robin segera bergegas untuk turun ke lokasi.
Sedangkan Nami dan Usopp memilih tetap tinggal di dalam ruangan. Di perjalanan turun, Sanji dan kawan-kawan bertemu dengan Luffy, Jinbe, Chopper, dan juga Bonnie. Dengan tergesa-gesa, Sanji menjelaskan situasi sehingga Luffy, Jinbe, Chopper, dan Bonnie ikut juga turun bersama mereka. Pertempuran antara Kizaru, Vice Admiral, CP0, dan Seraphim melawan bajak laut topi jerami kini telah dimulai. Di sana Luffy dengan segera menggunakan Hausoku Haki untuk menumbangkan para kroco, baik dari pasukan angkatan laut maupun pasukan pemerintahan dunia. Hausoku Haki yang Luffy keluarkan cukup kuat sampai-sampai berdampak pada lingkungan sekitar. Setelah itu giliran Zoro dan Sanji yang unjuk kebolehan. Sanji langsung memakai teknik Ifrit Jambe untuk melancarkan tendangan kuat kepada salah satu Vice Admiral. Sedangkan Zoro langsung memakai tebasan 3 pedang King of Hell untuk menyerang Vice Admiral yang lain. Walaupun Vice Admiral yang diserang oleh Zoro dan Sanji cukup kuat, tapi Vice Admiral itu langsung kalah dengan mudah usai terkena serangan-serangan tadi. Hal tersebut tidak mengherankan sebab baik Ifrit Jambe maupun King of Hell merupakan teknik yang dipakai oleh Sanji dan Zoro untuk mengalahkan Queen dan juga King. Setelah itu Luffy langsung memakai Gear 5 dan langsung saling serang dengan Kizaru. Kemudian Shaka turun ke lokasi pertempuran untuk mengambil alih kendali Seraphim. Dibandingkan Kizaru ataupun CP0, otoritas Shaka untuk memerintahkan Seraphim masih lebih tinggi, sehingga Seraphim pun akan lebih mendengarkan perintah Shaka. Shaka memerintahkan satu Seraphim untuk melindungi dirinya, dan 3 lainnya dia perintahkan untuk membantu bajak laut topi jerami. Setelah memperlihatkan berbagai hal di Pulau Egghead, cerita kemudian akan berfokus ke Marijois, tempat ruangan para Gorosei. Gorosei sedang membahas tentang beberapa kejadian besar yang sedang terjadi. Pertama, mereka membahas soal Egghead, tentang CP0 yang dikirim untuk menghabisi Vegapunk, bajak laut topi jerami yang ternyata berada di sana, dan Kizaru yang membawa armada besar ke pulau tersebut. Gorosei bisa membayangkan pertempuran dahsyat akan berlangsung di tempat itu. Yang kedua, Gorosei membahas tentang Cross Guild yang telah melakukan hal besar. Walaupun belum jelas hal besar apa yang dimaksud, tapi pergerakan atau perbuatan dari Cross Guild pasti akan sangat menarik. Mengingat Cross Guild adalah kelompok yang belum lama terbentuk, maka mereka memang harus melakukan hal-hal besar agar tidak kalah saing dengan kelompok Yonko yang lain. Ketiga, Gorosei akan membahas tentang pertarungan Kurohige melawan Law di Pulau Winner. Saat mereka membahas soal itu, terlihat Fujitora bersama 3 Seraphim sedang mendekati Pulau Winner. Ternyata Akaino telah mengirim Fujitora ke Pulau Winner. Karena melalui pertimbangan yang matang, Akaino akhirnya memutuskan bahwa Angkatan Laut harus melibatkan diri dalam pertarungan 2 bajak laut hebat itu. 3 Seraphim yang dibawa oleh Fujitora adalah Seraphim Crocodile, Seraphim Doflamingo, dan Seraphim Moria. Walau belum akan diperlihatkan dalam chapter depan nanti, tapi sepertinya kedatangan Fujitora ke Pulau Winner akan mengakibatkan dampak yang sangat besar. Nah, itu tadi prediksi chapter 1071 dan kedepannya. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar guys ya. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe untuk video menarik selanjutnya. Oke, terima kasih guys. Bye-bye.